Oke, baik. Di materi yang kedua ini, di mata kuliah pengetahuan bisnis pada topik lingkungan bisnis, sebelum lanjut ke lingkungannya, masih sedikit menyambung ya ke materi sebelumnya ya, tentang pengantar ya. Ini supaya masih nyambung aja ya, meskipun di Zoom kali ini kita langsung lanjut, at least untuk kalau kalian pelajari lagi, kalian bisa lihat hubungannya. Nah, di bisnis sendiri ini sebenarnya ada tiga ya. Ada bisnis konvensional, ada bisnis yang berbasis IT, IS, dan ada kombinasi di antara keduanya. Meskipun di tugas akhirnya nanti harapannya kalian spesifik pada bisnis yang berbasis IS, IT, SITI, tapi tidak ada salahnya kita mengetahui bisnis konvensional juga. Nah, bisnis konvensional ini merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara lama atau konvensional. Biasanya ya offline, bikin toko, ya membuka toko secara fisik, barang jasanya juga secara fisik. Nah, kalau bisnis yang berbasis SI atau TI, yaitu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok yang memiliki nilai atau value dengan tujuan mendapatkan profit, tapi dilakukan dengan bantuan SI atau TI. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa sih sampai ada definisi khusus untuk bisnis yang dibantu oleh SI dan TI. Karena teknologi ini sangat berperan ya. Pertama, ya pasti meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan bisa membantu memperluas pasar dan alat pemasaran. Nah, sedangkan di materi sebelumnya sempat di akhir dibahas juga tentang startup, definisi singkat startup. Nah, di sini, di materi kali ini secara jelasnya, startup itu perlu diketahui adalah sebuah bisnis rintisan yang baru berdiri kurang dari 5 tahun. Kalau di materi sebelumnya kita mengetahui bahwa startup itu bisnis rintisan yang menyelesaikan masalah khusus spesifik gitu ya. Nah, di sini semakin dikerucutkan di mana bisnisnya ini baru berdiri kurang dari 5 tahun. Kalau udah established atau udah stabil belasan atau puluhan tahun ya bukan startup lagi, tapi ya sudah bisnis utama gitu ya. Nah, startup ini selain baru berdiri, dia juga dirancang untuk berkembang cepat dan mengikuti pertumbuhan. Di mana produk dari startup ini seperti yang disampaikan di materi sebelumnya, yaitu fokusnya untuk menyelesaikan masalah dengan memaksimalkan teknologi, didukung dengan perencanaan yang matang. Nah, itulah kenapa startup itu lebih populernya kok bisnis-bisnis yang IT, meskipun startup tidak harus IT, tapi kenapa bisnisnya itu eh, kok yang terkenal yang dibantu oleh IT? Ya, karena kalau memaksimalkan teknologi, bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih baik selama ada perencanaan yang matang. Nah, startup dapat dimulai hanya dengan bermodalkan kemampuan swadaya ya. Swadaya itu kemampuan sendiri beserta ide bisnis yang inovatif, spesifik, menarik, unik, dan kreatif. Nah, inilah menariknya sebenarnya. Kalau bisnis yang lain mungkin harus kuat di modal produksi, modal pemasaran, ya, research and development di awal. Menariknya startup IT base ini bisa dimulai tanpa modal. Sebenarnya bukan tanpa modal ya, tanpa modal fisik gitu ya, karena yang dibuat adalah aplikasi. Nah, eh, yang membuat startup itu semakin populer adalah karena startup itu menentang paradigma atau kepercayaan yang sudah ada bahwa untuk memulai bisnis harus diawali dengan modal besar, harus bentuknya PT, CV, dan sebagainya. Nah, kita menariknya kita mempelajari itu semua. Nanti di selain di mata kuliah ini, selain di mata kuliah pengebis ada juga EBIS ya, semakin spesifik lagi. Eh, Kalau EBIS kan melihat dari mana produk berbasis IT-nya. Kalau di mata kuliah ini
di mata kuliah pengetahuan bisnis ini gimana, yang kalian tawarkan, bisnis yang kalian tawarkan itu mempunyai keuntungan gitu ya. Karena intinya bisnis itu bisa bertahan baik itu startup atau enggak, ya harus menghasilkan keuntungan. Bukan cuma produknya bagus, software-nya bagus, aplikasinya bagus, tapi harus menghasilkan keuntungan. Nah, ini sekilas tentang startup Indonesia. Kita lanjut ke produk, ya. Produk yang bisa dihasilkan oleh baik itu startup ataupun yang bukan startup. Ini bisa berupa tangible goods atau intangible goods. Kalau intangible goods, ya kita bisa bilang itu jasa sih ya, karena tangible itu bisa dihitung kan. Kalau barang yang tidak bisa dihitung ya kita kategorikan sebagai jasa aja. Lanjut ke aktivitas bisnis, ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi mendasar. Itu pertama, memperoleh bahan baku, lalu mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah produk, lalu mendistribusikan produk kepada konsumen. Nah, dengan adanya SITI, bisnis ini semakin berevolusi karena di mana konsumen itu memiliki power lebih dari sebelumnya. Power dalam hal ini bukan tenaga, tenaga untuk membuat sesuatu ya, tapi untuk request gitu ya, untuk request, untuk minta, untuk punya keinginan lebih gitu ya. Karena konsumen ini semakin pintar sekarang dapat mengakses informasi lebih mudah dari sebelumnya. Dan penjual pun bisa menawarkan lebih banyak produk dan jasa dari sebelumnya. Sehingga transaksi antara penjual dan konsumen menjadi lebih interaktif dan cepat. Ya, keuntungannya selain itu, si penjual juga dapat mengumpulkan informasi mengenai konsumen dengan lebih cepat dan mudah. Ya, itu revolusi yang terjadi dengan adanya SITP. Nah, kita lanjut ke materi utama di pertemuan kedua ini, yaitu tentang lingkungan. Nah, semua bisnis beroperasi dalam satu lingkungan eksternal yang terdiri dari segala sesuatu di luar batas-batas organisasi yang mempengaruhinya. Jadi pengaruh itu bukan cuma ya organisasi yang melingkupi si bisnis itu sendiri, misalnya owner, manajer, tadi ya karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Tetapi di luar dari si perusahaan itu sendiri, yaitu mempengaruhi juga, yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum dan politik, dan lingkungan sosial budaya. Ya, kalau kita bicara dari lingkungan ekonomi, ini merujuk pada kondisi sistem ekonomi di mana tempat perusahaan beroperasi gitu ya. Kalau tempatnya Indonesia ya ikut kebijakan ekonomi dari pemerintah kita. Nah, peningkatan pertumbuhan ekonomi kalau ada, maka konsumsi dan permintaan cenderung meningkat dan berlaku juga sebaliknya. Itulah kenapa eh, sebenarnya Indonesia tuh masih menjanjikan gitu ya, karena hmm, jumlah orangnya banyak, semakin banyaknya orang, semakin luas gitu ya marketnya, dan masih ada kemungkinan untuk bertumbuh kalau ekonominya juga baik-baik aja gitu ya. Meskipun saat ini kita di posisi yang kok ya pas banget gitu ya, sedang adanya demo karena kehidupan ekonomi juga sedang diperjuangkan gitu ya oleh teman-teman yang menyampaikan aspirasi gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ekonomi. Nah, eh, ya siapapun yang berbisnis di Indonesia pasti akan berpengaruh, terpengaruh bukan berpengaruh ya, terpengaruh dengan hmm, pertumbuhan maupun penurunan ekonomi yang ada di Indonesia. Meskipun oleh BPS disampaikan katanya naik ya katanya ya, tapi ya mungkin bisa dirasakan sendiri gitu ya. Entah itu di keluarga kita, di lingkungan kita. Mungkin kalau keluarganya kalian alhamdulillah baik-baik aja, mungkin kalian bisa melihat ke lingkungan sekitar. Apakah mereka baik-baik aja? Gaya konsumsinya apakah berubah? Apakah semakin sini orang apa mengencangkan ikat pinggang, banyak tidak mau apa ya berfoya-foya gitu, ataukah sama saja gitu ya? Atau ada juga sih menarik sebenarnya ini, saya jadi ingat sama namanya fenomena apa ya?
kalau nggak salah ada yang disebut namanya lipstick ya, kalau nggak salah. Jadi orang tuh meskipun di kondisi ekonomi yang susah, tapi tetap mempertimbangkan masih mau mengeluarkan untuk hiburan gitu. Tapi bukan berarti ekonominya baik-baik aja gitu ya. Jadi sempat kan ada pernyataan di berita gitu ya, dari salah satu jajaran pemerintahan gitu bilang, oh Indonesia baik-baik aja ekonominya karena ya coba aja dilihat itu apa namanya, orang mau kok beli tiket konser gitu ya, masih mampu kok tiket konser beli, terus beli apa, beli labubu masih mampu katanya, terus beli apa, barang mewah. Nah, ini ternyata dinamakan dengan lipstick effect gitu ya, artinya bukan karena uangnya banyak, bukan, tapi karena justru mereka tahu bahwa apa yang dimiliki saat ini, misalnya punya uang segitu gitu ya, kalau nggak dibeliin sekarang untuk kesenangan, mereka nggak tahu apakah bisa akan mendapatkan itu lagi nanti gitu. Lebih ke gitu sih. Ya, ya kan misalnya orang yang mampu beli tiket konser misalnya contoh aja ya, jutaan gitu ya. Belum tentu dia mampu memenuhi kebutuhan apa primer membeli rumah cash misalnya gitu. Enggak kan. Mungkin untuk DP-nya juga masih harus nabung, tapi yang ada uangnya cukupnya misalnya buat beli kemewahan, bukan kemewahan, dibilang mewah, kesenangan saat itu gitu ya, gitu kan. Karena tahu untuk em, mencapai mencapai nilai yang besar misalnya tadi contoh beli rumah cash susah gitu ya. Untuk DP-nya aja misalnya harus nabung ya. Kecapainya apa yang sekarang kecapai gitu. Misalnya beli kemewahan tadi, misalnya beli skincare gitu, beli apapun kan beda-beda ya. Apa kesenangannya orang-orang. Bukan karena bukan karena primernya udah terpenuhi, tapi karena si tersiernya dulu itu yang ada di depan mata gitu ya, yang mampu tercapai duluan gitu. Karena si primernya tidak mampu dicapai dalam waktu singkat gitu. Di- Jadi itu namanya fenomena lipstick effect kalau nggak salah namanya ya. Ya itu yang sedang terjadi di masyarakat kita ya. Ya saya juga ngelihatnya orang em, ya tadi ya mengeluarkan untuk kebutuhan kesenangan dirinya bukan karena ya hidupnya benar-benar udah lega gitu ya, tapi yang bisa dia keluarkan saat itu gitu kan ya. Ya, seperti itu, eh, sedikit intermezzo yang terjadi di lingkungan kita ya, ekonomi kita. Nah, di mana manajemen ini perlu antisipatif terhadap peluang dan ancaman di lingkungan ekonomi. Nah, saya rasa ini balik lagi ke yang kita bahas tadi, beberapa promotor misalnya contoh misalnya konser atau beberapa orang bisnis misalnya bisnis apa ya tadi skincare gitu ya atau bisnis fashion gitu ya ya malah melihat ini sebagai sebuah peluang gitu kan orang yang ngelihatnya ya aku nabung misalnya nabung untuk bisa contoh misalnya beli rumah kendaraan gitu ya perlu berapa lama gitu yang dirasa cukup gitu yang bisa kebeli sekarang kayak tadi kesenangan yang ada di depan mata ya kesenangan yang bisa diraih gitu ya hobi misalnya hobi yang bisa eh, diraih dengan cepat gitu ya justru malah jadi peluang gitu justru menarik juga sih si lipstick effect ini jatuhnya kalau di Indonesia. Lanjut ke lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini merujuk pada semua alat, cara, dan pengetahuan yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi bisnis. Nah, di mana teknologi ini kan telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Efektif berarti menghasilkan hasil yang diinginkan. Efisien ini berarti produksi barang dan jasa dengan sumber daya yang paling sedikit. Sedangkan produktif berarti rasio jumlah barang keluar sama atau sepadan dengan jumlah barang masuk. Nah, kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis yaitu teknologi produk dan jasa, serta teknologi pengelolaan bisnis. Nah, ya. Teknologi proses bisnis digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan pada operasi internal.
seperti akuntansi, pakai sistem akuntansi gitu ya. Semakin cepat kan, tidak terlalu tergantung terhadap akuntan dan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan stakeholder eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Nah, kalau pakai ERP juga ini nanti ada mata kuliahnya ya di semester berapa ya? Entah 5 atau 7 gitu. Nah, kalau pakai ERP itu Enterprise Resource Planning ada sistem informasinya juga. Ini adalah sistem informasi skala besar untuk mengorganisasi dan mengelola proses perusahaan sepanjang lini produk, departemen, dan lokasi geografi. Jadi dari awal sampai akhir, dari kamu beli produk berapa, diproduksi di mana, jumlah bahan baku untuk menghasilkan produk sekian, dijual kemana, itu semua dicatat di yang namanya Enterprise Resource Planning System. Oke, itu teknologi ternyata berpengaruh juga ya. Nah, kita lanjut ke lingkungan sosial budaya. Nah, kalau lingkungan sosial ini mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai karakteristik demografi dari masyarakat di mana organisasi atau bisnisnya ada beroperasi. Nah, proses sosial budaya menentukan barang dan jasa dan standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima masyarakat. Pilihan dan selera pelanggan bervariasi baik di luar dan dalam batas negara ya. Jadi meskipun produknya sama, tapi bisa jadi dimarketkan di Indonesia sama di negara lain, di Eropa, di Amerika bisa jadi beda seleranya gitu ya. Faktor sosial budaya juga berpengaruh kepada perasaan pekerja tentang pekerjaan dan organisasi sosial gitu ya. Nah, lalu ada juga lingkungan hukum dan politik. Nah, ini berpengaruh juga nih, mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi dan regulasi pemerintah, di mana pemerintah yang ngatur nih aturan-aturan seperti apa, boleh ngiklan atau enggak, keamanan kesehatan, serta standar perilaku bisnis yang dapat diterima. Ya, paling mudahnya misalnya peraturan tentang apa ya? Tentang gaji misalnya ya, gaji standar keamanan gitu ya. Ya itulah kenapa sempat ada maju mundur ya, mau dibangun misalnya industri ini di Indonesia nggak jadi, malah jadinya di Vietnam misalnya karena beberapa aturan yang ternyata bagi investor lebih memudahkan kalau ditaruh di Vietnam misalnya dibandingkan di Indonesia, atau gak usah jauh-jauh itu kan beda negara. Perpindahan pabrik sepatu aja yang awalnya di mana ya? Daerah barat ya, pokoknya saya nggak tahu daerah Banten apa, saya lupa kotanya, nama kotanya apa ya? Di provinsi Banten pokoknya. Industri ya, apa ya? Nama kotanya Karawang atau apa saya lupa ya. Pokoknya daerah Banten atau Jawa Barat saya lupa. Dipindahkan ke daerah Jawa Tengah yang regulasinya mungkin lebih mudah, biaya produksi karena gaji UMP-nya lebih rendah, dan juga ada akses misalnya akses ke jalan tol, lalu ke pelabuhan misalnya, yang lebih dimudahkan oleh pemerintah, dipusatkan kalau nggak salah dibangun di, saya lupa juga ya, boleh dicari ya, ada perpindahan pabrik pokoknya dari daerah barat ke daerah tengah ya. Itu akhirnya kan, kalau mindahin orang kan nggak bisa seenak kayak mindahin apa ya, barang ya. Kan orangnya udah mungkin berdomisili di situ, punya anak sekolah di sana, nggak bisa langsung pindah. Pada akhirnya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja kan. Di daerah barat tadi dipindahkan ke tengah. Ya memang menyerap di daerah Jawa Tengah ya. Tapi yang di barat tadi akhirnya jadi mati ya, karena lingkungannya kan bukan cuma buat karyawan ya, tapi kayak lingkungan sekitarnya, rumah makan yang ada di situ jadi kawasan mati, kos-kosan gitu jadi kawasan mati. Nah, ternyata itu sangat berpengaruh juga ya, karena lingkungan peraturan, hukum politik merupakan sebuah pertimbangan penting untuk perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan internasional, karena nggak ada bisnis yang ingin membangun bisnisnya dengan negara lain kecuali hubungannya diawali dengan hal yang baik. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya stakeholder bisnis. Nah, stakeholder bisnis itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu tadi pemilik, pekerja,
pengelola, manajer gitu ya, yang berlapis-lapis lah level, ada level 1, level 2 dan sebagainya. Sedangkan eksternalnya tadi pelanggan, supplier, kompetitor, dan pemerintah. Nah, itu aja sih ya, sebelum saya membahas ke tugas. Tugasnya adalah membentuk kelompok 3 sampai 4 orang ya, menjelaskan perjalanan hidup salah satu bisnis digital, boleh nasional, boleh internasional, menjelaskan latar belakang, tujuan bisnis, profil, CEO, fitur aplikasi, dan sebagainya. Pokoknya informasi yang menarik ya tentang bisnis tersebut, boleh reviewnya diupload di YouTube. Nah, manfaatkan tugas ini untuk memotivasi diri Anda dan kelompok Anda. Nah, mengenai kelompoknya, ini kan 3 sampai 4 nih. Saya sebenarnya pernah ceritakan nih hasil akhir dari mata kuliah ini tuh PKM. Kalau PKM sendiri sebenarnya itu 3 sampai 5 orang. Tapi saya nggak akan penuhin ini 3 sampai 5 orang karena aslinya PKM itu kelompokannya tidak tidak dari prodi yang sama. Jadi saya jaga-jaga nih misalnya nih, kalian benar-benar mau ngelanjutin proposal ini benar-benar disubmit PKM. Saya kalian bertiga atau berempat kan tinggal nyari 1 atau 2 orang dari prodi lain. Karena sebenarnya emang tujuannya gitu sih, kolaborasi antar prodi gitu. Misalnya kalian bikin aplikasi yang dapat membantu IoT gitu ya, IoT pertanian kan berarti harusnya collab antara SI terus misalnya sama apa nih alat yang bikin alat mesin ini teknik mesin terus satu lagi dari pertanian yang dari agroteknologi misal. Nah, karena yang memang dinilai nanti kayak gitu kalau real disubmit ke PKM ya. Jadi ini saya batasi aja maksimal 4 orang, tapi ideal sebenarnya 3 aja sih. 4 itu sebenarnya kebanyakan ya. Kalau 3 itu kan sebenarnya kalian tadi bisa membuka, menyisakan space untuk tadi duanya boleh dari prodi lain, boleh beda fakultas, beda beda prodi, tapi masih satu fakultas boleh kayak gitu. Yang jelas beda prodi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini recordnya saya selesai.